4, 3, 2, 1. Assalamualaikum. Hai sahabat hebatku di kota dan provinsi manapun kalian berdomisili hari ini, dan di jam berapapun, pagi, siang, sore, malam, kalian menemukan dan mengakses video ini. Welcome back. Hai pejuang investasi masa depan, gimana nih kabarnya hari ini? Are you fine? Baik-baik aja kan? Kalau ada yang lagi kurang baik, sini, elu, yuk peyuk dulu, peyuk virtual, biar hatinya apa? Biar hatinya anget kembali ya. Alhamdulillah ya, kita syukuri dulu yuk. Terima kasih banget sama Allah pencipta alam semesta ini, sang pemilik alam semesta raya ini, yang masih ngasih kita kesempatan yang luar biasa buat ketemu lagi, belajar bareng, saling nguatin di sini. Syukur juga kita ucapin buat hari kemarin yang udah kita lewati, meskipun mungkin penuh dengan drama yang nonsens, dan kita ucapkan juga syukur untuk hari ini yang masih kita jalani, walaupun terkadang tiba-tiba aja moodnya swing, ya nggak apa-apa, kita jalani yang sebaik-baiknya untuk hari ini karena bakal berdampak untuk hari-hari kedepannya. Dan syukur juga kita syukuri dulu untuk hari esok yang hopefully selalu jadi great moment untuk mimpi-mimpi kita yang begitu mind blowing. Anyway, sebelum kita lanjut, yuk kita absen dulu yuk. Hey, dari kota mana aja nih kalian yang nonton? Tulis ya di kolom komentar biar makin kerasa vibe pejuang investasi masa depannya. Yuk kita bacain dulu requestan yang masuk ke redaksi Cawan Kosong. Requestan kali ini datangnya dari Hasian Nihita di Kuala Bekala, Medan. Bener ya? Hasian Nihita di Kuala Bekala, Medan. Min, titip salam dong Min buat yang namanya Kang Yayat. Salam hangat dari dunia nyata buat Sultan Yayat di dunia maya. Sok sultan banget, padahal aslinya mah pengangguran. Aduh. But sorry to say ya, Kang Yayat mau gayanya selangit, nggak punya kerjaan. Alah, nonsense banget ya Kang. Tapi nggak apa-apa sih, it's okay, tetap semangat ya. Somehow siapa tahu suddenly rezeki bakal datang, as long as ada usahanya, usaha yang positif ya. Ada requestan lagi nih, satu lagi aku bacain ya, biar cepet habis requestan kalian itu numpuk banget. Aduh, ini requestannya datangnya dari Inayah di Loji Ciomas Bogor. Bener ya? Inayah di Loji Ciomas Bogor. Katanya begini, Min, kirimin salam hormat dong buat Mang Ajat di Karang Nunggal Tasik. King Ajat, raja tanpa kerajaan, halunya Mbak Sultan, nyatanya hartanya cuma diangan-angan. Alamak. Ono wae, but guess what? Mang Ajat mah keren, gayanya sultan, tapi cuma di aplikasi. Saldo di dompetnya cuma cukup buat beli es lilin. Honestly doesn't make sense, tapi ya udahlah ya. Probably itulah cara dia, atau barangkali memang karakternya dia. Oke guys, yuk kita lanjut. Nah, topik kita hari ini relate banget dengan requestan teman-teman kita tadi. Nah, topik kita kali ini begitu mind blowing ya, seriously. Kenapa sih banyak banget orang yang actually gajinya itu sedikit ataupun pas-pasan, tapi mengapa gayanya itu hedon selangit? Gajinya kecil, gayanya mewah, janjinya selangit, stylenya tajir, padahal kenyataannya minus di ATM, minus di dompet, minus di pikirannya juga. Ya, nonsense ya, nonsense, gak masuk akal. By the way, fenomena ini udah kayak penyakit sosial loh di zaman now. Orang-orang itu begitu rela makan mie instan sebulan penuh, ya sampai ususnya aja ikut keriting ya. Tapi asalkan fit di sosmednya,
kelihatan tajir, kelihatan sultan, kelihatan kaya, asalkan statusnya kelihatan mewah. Kadang ini bikin kita mikir, doesn't make sense, gak masuk akal. Kenapa begitu rela menjadi seorang sultan tapi palsu? Kenapa? Ya mungkin jawabannya simple. Kalau saya mikirnya jawabannya simple. Maybe mungkin mereka itu karena pola pikir yang masih mengukur dengan harga diri. Banyak orang masih mengukur harga diri itu dari apa yang dilihat orang lain, bukan dari mindset yang sehat. Mereka takut kelihatan sederhana, takut nampak sederhana atau biasa-biasa aja. Padahal realitanya hutangnya itu numpuk, tagihan pay letternya itu di banyak aplikasi. Dan unfortunately, itulah cara hidup yang bikin stres sendiri. Mereka bikin sendiri, mereka buat sendiri, lalu nyala-nyalain orang lain, nyala-nyalain nasib, nyala-nyalain semesta, nyala-nyalain Tuhan yang mungkin memberinya penderitaan, padahal derita itu ya dibuat sendiri ya. Coba deh bayangin kalau energi show off itu diliatin buat bangun sumber passive income, nah hidup gak akan stuck, hidup gak akan terjebak di gaji seuprit dan gayanya selangit. Honestly, orang yang kaya beneran itu gak banyak war-war kok beb, gak banyak. Kebanyakannya mereka itu silent, diem, pendiam. Mereka probably lagi sibuk nabung aset, bangun bisnis, sibuk punya properti deal di mana-mana, nambah tabungan, beli saham, bikin brand baru. Mereka itu ngerti, whenever kamu pamer, kamu ngutang dan kamu akan terjebak. Dan itu pasti, orang kaya ngerti ilmunya itu. Makanya somehow kita itu butuh banget belajar ya. As long as kamu hidup di bumi, sadar diri, jangan hedon, sok tajir, padahal kismin ada. Anyway, sambil kita bahas ini, aku mau sounding dikit boleh ya, promosi dikit boleh lah ya guys. Buat kalian pejuang masa depan, inget, penampilan itu boleh kece, tapi doesn't matter kalau caranya ngutang terus. Kalau mau tampil cantik, ganteng, glowing, stylish, punya gadget yang keren, please, belanjanya harus cerdas, check out paymentnya tunai, no utang. Mau kebutuhan beauty care, skin care, fashion ladies and boys, healthy care, kosmetik, household, sampai gadget pun ada loh. Semua ready di online shopnya Cawan Kosong. Finally, kalian tinggal klik di deskripsi box bawah, lihat-lihat, kalau cocok langsung check out, transfer tunai, pay cash. Ingat ya, belanja boleh, gaya boleh, tapi bayarnya cash, no drama, no utang. Itu barulah great moment untuk punya healthy mindset. Oke guys, so stay tune, jangan kemana-mana, prepare camilan kalian, siapin telinga dan hati kalian, dan juga buka mindset kalian, buang gaya sok sultannya, tapi utangnya di sana sini. Karena gaya hidup itu nonsense banget, gak masuk akal. But guess what? Cuma bikin kamu menjadi stuck, bikin kamu jadi terjebak. Dan hopefully kita bisa move on bareng-bareng ke cara hidup yang beneran sehat dan sejahtera ya. Kalau kalian punya pendapat, tulis deh di kolom komentar ya. Jangan lupa, don't forget, absen kotanya, absen nama-nama temen-temen yang sok gaya tapi ya sering minjem duitnya ke kalian dan amnesia ketika mau bayar. Oke, kita sambung, siapin telinga, siapin hati, dan aku mau kamu sambil tersenyum cari tempat ternyamannya kamu. Kita lanjutin sambil dengan telinga dan hati yang siap. Oke guys, dengerin baik-baik ya, dengerin baik-baik. Honestly, jujurly, ini tema itu mind blowing banget karena kita hidup di zaman dimana banyak orang lebih takut kelihatan miskin, orang lebih takut kelihatan
kelihatan biasa-biasa aja. Orang itu begitu ketakutan kelihatan sederhana di mata orang lain daripada beneran miskin di rekening sendiri. Doesn't make sense yo, nggak masuk akal ya kan? Tapi guess what? Ini adalah realita fenomena yang terjadi di zaman now. Coba perhatiin deh di sekitarnya kamu, di sekitarnya kita semua. Berapa banyak orang yang pas lagi nongkrong bawa iPhone keluaran terbaru loh, iPhone yang coming baru aja launching. Tapi buat bayar parkir aja, minjem dulu ke temennya ya. Buat makan aja, WA sana sini, pinjem duit. Buat bayar PDAM, buat bayar token listrik, minjem dulu. Padahal yang dipegangnya itu iPhone keluaran terbaru. Ya, sering kejadian seperti itu, ya enggak? Kamu punya temen seperti itu ada enggak? Ada yang tiap weekend itu upload staycation di hotel bintang 5. Padahal di rumah air PDAM-nya masih nunggak, bahkan udah di stop. Nggak ada air mengalir loh di rumahnya. By the way, ini bukan buat ngejek siapa-siapa, bukan buat nyentil ataupun nyindir siapapun, tapi biar kita itu sama-sama nyadar, biar kita itu sama-sama bareng-bareng sadar kalau hidup hanya untuk validasi, mental bakal capek banget loh beb, dan dompet pun pastinya bakal tragis, menjerit. Hidup yang begitu dipaksain, ngoyo. Kenapa sih ini bisa kejadian? Actually, ini semua balik lagi ke mindset kita, balik lagi ke mindset masing-masing orang. Banyak orang salah kaprah tentang artinya kaya. Kaya itu bukan tampilan luar ya. Siapa yang masih mengartikan bahwa kaya itu kelihatan dari penampilannya? Ya enggak, tapi kestabilan finansial dalam jangka panjang. Kaya itu bukan sekedar punya barang yang branded, bajunya gemerlap, tapi punya passive income yang bisa nutup gaya hidup tanpa sibuk ngutang sana sini, tanpa pusing mikirin apa yang dimakan untuk 1 tahun ke depan. Itulah orang kaya yang sebenarnya. Dan orang yang seperti itu kebanyakannya gak koar-koar, silent, diem, tapi action di rekeningnya gendut, nambah terus. Tapi sayangnya budaya yang hedon nonsense ini udah seperti kayak virus, yang menjangkiti banyak orang. Nggak cewek, nggak cowok, nggak muda, nggak tua, semuanya terjangkiti virus ini. Kita hidup di era yang konten flexing, serba konten pamer. Orang-orang saling pamer, saling adu gaya. Yang satu ya pamer tas mahal, yang lainnya ikutan cepet-cepet nyusul. Yang satu upload makan sushi di rooftop cafe ternama, dan yang lainnya nyusul padahal saldo ATM-nya lagi minus, cicilan payletternya banyak di berbagai aplikasi. Suddenly gaya hidup kita itu dikendalikan orang lain. Bukan kita yang ngatur, tapi keinginan yang ngatur. Dan lebih parahnya lagi, mereka itu begitu bangga. Mereka sangat bangga. Padahal honestly, jujurly, yang kaya itu bukan yang paling sering flexing, bukan yang sering pamer-pamer, tapi yang paling sering silent, diem di dalam saving, di dalam investing. Tetap aja menyimpan, menabung, dan kenceng banget investasinya, tapi secara senyap, secara diam, gak koar-koar. Jadi kenapa ya orang gajinya seuprit justru gayanya selangit? Mungkin yang pertama karena kebanyakan orang punya mindset yang pendek, punya pemikiran yang pendek. Mereka lebih suka kelihatan wow, mereka suka dipuji-puji, mereka suka kelihatan amazing, luar biasa. Mereka sering kelihatan great moment hari ini, tapi nggak mikirin gimana besok atau gimana berikutnya.
Probably mereka itu nggak nyadar gaya hidup seperti itu nggak masuk akal kalau nggak diimbangi dengan penghasilan yang terus berkembang, atau jangan-jangan nggak ada penghasilannya. Dan yang keduanya, mereka itu takut dijudge, mereka itu takut dikomentari, takut diomongin ya, takut dirasanin, atau pokoknya takut dijudge lah ya. Unfortunately banyak loh orang ngerasa harga dirinya itu diukur dari barang-barang yang dia pakai, mungkin kendaraan yang dia bawa, atau kafe yang dia tongkrongin, atau tempat-tempat mewah yang dia datangi. Padahal orang yang beneran peduli sama kamu itu gak peduli kok kamu mau bawa motor kek, kamu mau bawa sepeda kek, mau bawa motor bebek, atau bawa mobil sedan yang butut. Yang penting mindsetnya sehat, waras. Kalau orang peduli kamu cuma gara-gara kamu itu pamer saldo, trust me deh, percaya deh sama aku, itu bukan circle, tapi itu adalah penonton drama hidupnya kamu. Itu bukan circle yang benar-benar tulus berteman di lingkungan kamu, tapi merupakan penonton yang suka menonton drama cerita hidupnya kamu. Ya, yang ketiganya, karena orang itu suka instan. Bangun passive income butuh konsistensi. Gaya pamer bisa instan. Beli baju mahal, tas KW, fotonya estetik, di edit-edit, upload caption living my best life today. Padahal cicilannya itu nunggak di beberapa aplikasi beberapa bulan. But sorry to say, itu tuh bukanlah best life ya, bestie. Itu adalah best drama. Waduh, sakit loh ya. Aku kasih contoh real, mau nggak? Kalau aku kasih contoh real, pejuang sejati itu nggak sok gaya, ya? Bener nggak? Coba kamu pikirin. Pejuang sejati itu nggak sok gaya, dan orang kaya beneran itu nggak koar-koar. Aku kasih contoh realnya ya. Lihat orang-orang yang sukses beneran. Lihat di sekitar kamu, orang yang sukses beneran. Sebut aja lah pengusaha yang merintis bisnis dari garasi rumahnya, ataupun pengusaha yang merintis bisnis cuma di teras rumahnya, ataupun orang yang jualan online shop cuma dari kamarnya atau dari sudut ruang tamunya. Mereka itu ngumpulin hasil sedikit demi sedikit, nggak pamer-pamer. Whenever mereka punya untung, mereka itu diputerin lagi buat produk terbaru atau buat ngembangin lagi lebih gede lagi bisnisnya. Dan hopefully suatu saat mereka bisa punya rumah mewah sendiri, kendaraan yang keren sendiri, liburan gak pakai ngutang, dan beli gadget terbaru dengan cara cash. Bandingin sama yang gaya duluan, baru gajian, bukannya ditabung, bukannya nambah investasi, malah jajan. Barang branded biar apa? Biar diakui sama circle-nya, biar dibilang wow sama gebetannya, biar dikomentarin, wow kamu luar biasa ya. Nah, tapi pas tanggal tua atau bahkan belum sampai tanggal 2, jadi kasbon sana sini buat apa? Buat makan. Suddenly tagihan datang dan kepalanya pusing, minum Panadol. Aduh, kemudian nyala-nyalain orang, nyala-nyalain nasib, nyala-nyalain semesta. Padahal ya gak masuk akal. Berapapun gaji kita, kalau gaya hidupnya salah, ya somehow ya tetap akan jadi minus dong. Ya enggak? Coba kamu pikir sendiri ya. So the real mindset itu bangun bukan gaya, tapi bangun income-nya. Nah, anyway, poin pentingnya di sini yaitu nggak masalah loh kalau punya mimpi setinggi langit biru. Tapi please, actually bangun dulu fondasinya. Bangun fondasinya yang kuat dulu. Hidup itu bukan sekedar kelihatan, tapi ya beneran punya. Realnya memang punya. Gak masalah kalau hari ini kita tampil biasa-biasa aja, kita tampil sederhana aja. Gak masalah, gak apa-apa.
make baju, ya kita pakai baju mungkin yang sudah tahun kemarin, nggak apa-apa. Tas mungkin ya kita beli diskonan dari toko, tapi real ya. Tapi guess what? Tabungan tetap aman, dana darurat punya dan aman, bisnis yang real jalan. Nah itulah, that's what we call great moment. Itulah hidup yang sederhana tapi memang kelihatannya sederhana tapi ternyata punya dana darurat aman, tabungan aman, investasi aman, bisnis pun jalan, gak susah buat sekedar makan, gak perlu ngutang sana sini ya. As long as kita sadar, kita nyadar uang itu bukan buat dipamer-pamerin. Lebih baik punya rekening yang gendut, yang gemuk daripada status sosmed ataupun status di aplikasinya mewah tapi minus di dunia nyatanya. Lebih baik punya usaha kecil-kecilan tapi berkembang daripada punya gaya yang keren tapi malah terjebak di cicilan pay later di banyak aplikasi. Sometimes orang itu lupa. Show off itu bikin orang lain menjadi kagum, tapi justru bikin diri sendiri sengsara. Kamu suka ya membuat orang lain kagum, berdecak kagum sama kamu dan membuat orang lain berkomentar, wow, Anda luar biasa. Tapi sebenarnya tengok di hati kamu sendiri, kalau itu nggak sesuai dengan kehidupan nyatanya kamu itu sebenarnya orang yang paling sengsara. Jadi gaya hidup boleh, sah-sah aja, tapi tolong disesuaikan dengan kemampuan dan kenyataan. Gaji kecil tingkatkan dulu ya skillnya dan income-nya, baru upgrade gaya hidupnya. Gak masuk akal gaya duluan kalau penghasilannya belum stabil, itu gak akan masuk akal. Bangun dulu passive income-nya secara konsisten. Jangan pernah berhenti mencari sumber pemasukan lain. Investasi itu leher ke atas ya, bangun bisnis, jualan, bikin karya, dan hopefully ini akan menjadi jaring pengaman finansial di hidup kamu. Jadi stop validasi murahan, gak perlu itu. Jangan pamer-pamer barang yang dibeli hasil dari ngutang ataupun hasil dari memanipulasi orang lain. Honestly ya, jujurly, orang yang kaya beneran gak butuh pengakuan, gak butuh dikomentari, gak butuh dipuji. Yang penting mereka itu merdeka secara finansial dan hidupnya damai sejahtera. Mindset itu lebih penting ya daripada label. Ingat itu, mindset, pemikiran kita lebih penting daripada sekedar label. Uang itu cuma alat, bukannya status. Jadi jaga mindset yang sehat. Lebih baik punya sedikit tapi berkah daripada sok banyak ya tapi ternyata pura-pura gak sesuai dengan kenyataannya. Belanja yang bijak, inget ya, belanja yang bijak, check outnya tunai bukan ngutang. Mau cantik, mau stylish, mau gadget baru, gas ya, gas. Belinya di mana? Di online shopnya Cawan Kosong. Produk beauty care, fashion, household, gadget semuanya ready. Tapi bayarnya tunai ya beb. Nonsense kalau gaya doang tapi bawa beban utang. Aduh, no ya, no. Anyway, kita bakal lanjut kembali ya teman-teman. Jadi hidup itu gak perlu dibuat ribet sama yang namanya komentar orang lain. Hidup itu gak perlu dibuat ribet sama validasi murahan. Honestly, gaya hidup hedon padahal gajinya pas-pasan itu gak masuk akal. Nonsense banget, doesn't make sense. Kamu sok sultan di feednya sosmed ataupun di aplikasi-aplikasi tertentu, tapi di dompet saldonya darurat. Aduh, tinggal harapan. Jadi great moment adalah ketika kamu sadar hidup itu bukan soal kelihatan sultan, bukan soal kelihatan tajir melintir, bukan soal nampak begitu kaya, tapi actually beneran punya
kestabilan finansial di dunia nyata. Benar-benar stabil, gak perlu ngutang sana sini untuk memenuhi kebutuhan hidup, untuk memenuhi keberlangsungan hidup sehari-hari. Pamer gaya versus bangun income. Pilih yang mana, ayo? Kamu pilih yang mana? Pamer gaya ataupun membangun income? Pamer atau bangun income? Pilih yang mana? By the way, gaya bisa kok dibuat instan, tapi income itu gak bisa. Pamer bisa suddenly bikin orang berdecak kagum, wow gitu, tapi nggak bikin rekening kamu aman ya. Probably orang yang beneran kaya malah doesn't matter kalau orang tahu apa enggak dia itu beneran kaya, karena dia itu fokusnya pada pertumbuhan dia nggak peduli orang mau ngomong apa, peduli apa sama orang ya. Jadi as long as belum punya sumber penghasilan yang mapan dan strong, stop untuk sok flexing ya, paham kan? Stop untuk sok gaya-gayaan, pamer. Kemudian kamu upgrade dulu mindset, bukan sekedar outfitnya. Sometimes orang yang bajunya cuma sederhana, kadang orang yang bajunya cuma biasa-biasa aja, tabungannya itu lebih mind blowing dari orang yang sepatunya limited edition ya. Punya mindset yang sehat itu artinya nyadar gaya hidup itu soal kemampuan, bukan gengsi. Kalau gajinya cuma seuprit, ya bangun dulu income yang legit ya. Dan unfortunately kalau kamu tetap ngotot gaya-gayaan duluan, ya akhirnya alhasil ngutang jadi kebiasaan ya. Jaga hutang, gaya boleh asal tunai. Anyway, belanja skincare, gadget, fashion itu nggak salah, justru wajib kalau itu bikin kamu makin percaya diri, karena itu juga bentuk self reward kepada diri sendiri. Berarti kamu menjaga badan kamu, tubuh kamu, kulit kamu dengan apa yang sudah dikasih oleh Tuhan. Kamu menjaganya, bukan justru merusaknya. Tapi belanja dengan hutang, oh sorry to say, itu cuma jebakan Batman. Mending check outnya tunai, nunggu kalau punya dulu baru beli barang tersebut. Jangan dibiasain ngutang, apalagi dengan metode pay later. Datang barangnya sekarang, bayarnya bulan depan. Itu riba, cicilan, itu bunganya banyak ya. Budgetin dengan bijak. Kamu budgetin dengan bijak. Mau beli di online shop boleh tanpa mikir, dan kamu bayarnya cash. Kemudian kamu tanya sama diri sendiri, gaya ini buat siapa ya? Kalau aku mau beli ini, aku mau tunjukkan pada siapa ya? Atau aku untuk menjaga diri aku sendiri, atau cuma buat pamer kepada orang ya? Coba renungin sebelum kamu membeli sesuatu. Gaya yang kamu kejar ini beneran bikin kamu bahagia, atau cuma demi dilihat oleh orang lain? Doesn't make sense kalau kamu susah payah cari duit, akhirnya habis cuma buat topeng palsu. Hidup tenang itu somehow lebih mahal daripada jam tangan branded tapi bikin kamu stres nyicilnya. Jam tangannya katanya Rolex, tapi ada kenyataannya ya gitu deh ya. Oke? Fokus ya ke passive income dan skill. Selagi kamu masih ada nyawa, selagi kamu masih ada nafas, bangun skill, bisnis, karya, atau side hustle. Ini adalah senjata biar gaji seuprit berubah menjadi income yang legit. Hidupnya sederhana, tapi punya rencana yang besar. Gak usah malu tampil biasa-biasa aja, gak usah minder tampil sederhana aja. Gajinya seuprit yang dipakai buat investasi bakal lebih mind blowing hasilnya daripada gaya sok sultan tapi kenyataannya zong, gak punya apa-apa ya. Gaji seuprit itu bisa kamu puterin buat investasi supaya kamu beneran menjadi sultan.
Jadi penting banget jaga lingkar pertemanan. Honestly, kalau kamu dikelilingi orang yang hobinya flexing, yang hobinya pamer-pamer, hobinya upload status sosmed dengan gaya yang wow, energi kamu juga bakal ketarik seperti itu. Carilah circle yang great mindset, circle yang mindsetnya sehat dan real, apa adanya, yang original, yang bahas peluang bukan cuma barang mewah ya. Validasi terbaik itu adalah dari diri sendiri. Selama kamu tahu arah keuanganmu sehat, doesn't matter orang mau bilang apapun ke kamu, bilang kamu miskin atau bilang kamu orang yang gak punya, yang penting kamu gak nyusahin orang lain dan gak hidup di atas utang atau kamu gak menipu orang lain. Santai aja hidup seperti itu. Mau dibilang oh orang ini kelihatannya susah, peduli apa sama mereka? Mereka nggak tahu isi rekening kamu, ya kan? Bersyukur, tapi jangan puas diri. Hopefully kamu bisa tetap bersyukur sama kondisi kamu hari ini, sambil kerja keras buat great moment di masa depan. Whenever ada peluang, ambil aja. As long as halal dan konsisten, rezeki akan nyusul. So, teman-teman, kalau kamu ngerasa relate banget sama tema di atas ya, kamu tulis komentar di bawah. Oh, ini kok seperti jalan hidup aku ya. Kamu tulis komentar di bawah dan sebutin kalian dari kota mana ya, teman-teman. Nah, sekarang kita masuk nih ke rahasia dapur. Rahasia dapur ya. Iya. Gimana caranya keluar dari jebakan gaya selangit tapi sebenarnya gajinya seuprit? Karena honestly, tanpa strategi yang praktis, semua insight tadi cuma jadi wacana manis yang begitu nonsens. Yang pertama, kamu catat dulu pemasukan dan pengeluaran. Dan jangan halu. Ingat itu, jangan halu. Tiap rupiah wajib tahu kemana dia pergi. By the way, kalau masih males nyatet, siap-siap deh, gaji seuprit makin lama makin nyempit. Jangan halu saldo banyak, kalau saldo benerannya cuma bisa dipakai parkir motor, ya. Yang keduanya, kunci punya dana darurat dan tabungan yang terpisah. Ingat itu, di video yang lain aku pernah ajarin ini ya. Gaya hidup itu harus nurut sama rekening, bukan rekening nurut sama gaya hidup. Jadi pisahin kebutuhan primer, dana darurat, tabungan sama rekening untuk jajan. Hopefully kalau suatu hari, suatu saat harus healing dadakan, gak bikin ATM kamu menjadi mewek, menjadi drama, menjadi menangis, enggak ya. Jadi kalian pisah-pisahin itu, bangun multiple income stream. Honestly, satu gaji doang itu udah nggak relevan di zaman sekarang. Satu sumber penghasilan atau satu gaji doang itu sudah nggak relevan. Mulai dari side hustle, mungkin freelance, bisnis kecil-kecilan, jualan online shop, pokoknya upgrade income legitnya kamu. Mau jadi pejuang pasif income, sok monggo, kerjain secara konsisten, istiqomah, jangan dikit-dikit nyerah ya. As long as kamu konsisten, hasilnya bakal nyata, bakal mind blowing. Kemudian kamu bekerja bijak, check out tunai, hindari cicilan yang gak masuk akal ya, hindari semua cicilan atau utang-utang dari paylater, dari berbagai aplikasi. Jangan juga terjebak oleh pinjol, itu big no banget bagi hidup yang sehat ya. Keep learning, investasi leher ke atas, ikut kelas, baca buku yang rajin, upgrade skillnya kamu. Sometimes kamu itu nggak butuh gaji tambahan, tapi kamu itu butuh cara ngatur otak biar duitnya itu nggak terbang secara nonsens, secara nggak masuk akal ya. Kemudian kamu juga mesti punya circle yang positif. Bergaul sama orang yang doyan flexing bikin kita bakal ke bawah seperti sifatnya mereka ya. Kalau kamu gabung di circle yang seneng ngebahas peluang, belajar bareng,
saling ngingetin, nah hidupmu gak akan terjebak di gaya doang, tapi hidupmu justru akan berkembang. Jadi prioritas hidup tenang, bukan hedon sok sultan. Gaya hidup boleh modern, style boleh up to date, tapi jangan sampai tagihan bikin mata menjadi juling, ya. Doesn't make sense. Kelihatannya tajir di story sosmed, di story berbagai aplikasi, tapi ternyata di kehidupan nyata utangnya di mana-mana. Aduh. Anyway, teman-teman, buat kalian para pejuang masa depan yang udah share video ini ke grup-grup komunitas sebelah, thank you very much banget. Kalian itu begitu luar biasa, karena satu share saja dari kalian, channel motivasi hidup positif ini makin dikenal oleh banyak orang, makin berkembang dari hari ke hari, makin bisa nyebarin energi baik buat orang banyak. Kalian itu bener-bener support system terbaik. Thank you very much. Oke teman-teman, baiklah, udah panjang lebar kita ngobrol hari ini. Kalau ada yang masih suka gaya sok tajir padahal gajinya seuprit, hopefully ya setelah ini sadar dan Tuhan semesta raya mengizinkan kalian makin bijak untuk mengatur rejeki. Mau gaya boleh, asalkan rekening tetap aman. Oke? Jaga hati, jaga mindset, jaga circle. Jangan mau diatur oleh gengsi. Jaga lebih baik gaya hidup sederhana tapi jiwa kamu merdeka daripada gaya hidup nonsens tapi mentalnya sengsara. Jangan ya. Percaya deh, Tuhan semesta raya itu akan memudahkan langkah-langkah kalian buat meraih apa yang kalian perjuangkan dengan cara yang paling halal, cara yang paling berkah dan tanpa beban. Teman-teman, sekali lagi aku mohon maaf ya kalau selama dalam penyampaian ada masih salah-salah kata, aku ngomongnya masih belepotan, masih kepleset-pleset, dimaklumi ya, karena aku ini newbie, aku itu konten kreator pemula. Ada mungkin barangkali ada kata-kata aku yang nyelekit di hati kalian, ada yang merasa kesentil, ada kalimat yang kurang berkenan di hati. Aku ini sekali lagi cuma manusia biasa yang gak luput dari unsur khilaf. Semoga kalian bisa ambil yang baik-baiknya aja dan kalian buang yang nonsennya, kalian buang yang jelek-jeleknya. Oke? Oh iya, by the way teman-teman, suddenly aku baru dapat urgent call ya. Seperti biasanya aku mohon diri dulu ya, aku harus OTW ke bandara Queen Alia International Airport. Nah, ada yang tahu di mana itu? Oke teman-teman, aku mau terbang ke Yordania naik jet pribadi buat but guess what? Bukan untuk liburan ya. Kalau aku ini ada eksklusif private meeting, plus aku mau visit temen lama yang sekarang itu stay di Zarqa, ada yang di Irbit, di Ajlun, di Aqaba, sampai di Petra. Aku mau ngebahas keselarasan penduduk semesta raya ini. Doain ya Tuhan semesta raya mengizinkan perjalanan aku mulus sampai di Yordania ya. Pokoknya thank you very much, terima kasih udah stay tune, udah jadi sahabat virtual yang paling manis dan gokil. Tetap semangat, tetap waras, tetap cuan, tetap bersyukur, tetap hidup sebaik mungkin. Kalian semua pejuang hebat. Gaji seuprit hari ini bisa jadi income legit di masa depan, as long as kalian mau belajar dan konsisten. Oke, aku pamit dulu sambil seruput kopi di pesawat jet pribadi. Gak usah rindu ya, aku terbangnya cuma sebentar. Nanti kita sambung obrolan video coming nextnya. Jadi don't forget, jangan lupa stay humble, stay positif, stay low profile meski tabungan makin high profile. Oke, salam hangat, peluk virtual dan tawar yang aku yang lagi mau boarding. Bye-bye dulu ya guys. Sekian dulu cerita dari aku hari ini. Sampai jumpa lagi kapan-kapan. Wassalam. Don't forget to subscribe if you haven't yet. Like and comment if you enjoy the content, and share it with your loved ones so we can keep learning together here.